Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah akhirnya penerima PKH yang memiliki kategori ini di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 bantuannya dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud penerima PKH kategori ini itu yang mana? Kemudian bantuan apa yang dicairkan di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah akhirnya penerima PKH yang memiliki kategori ini di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 bantuannya dicairkan ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, kita ketahui bersama bantuan PKH adalah bantuan bersyarat ya sahabat YouTube, dimana salah satu syaratnya bagi penerima PKH ini harus memiliki komponen PKH. Komponen PKH ini ada 3, ada komponen kesehatan, ada komponen pendidikan, ada komponen kesejahteraan sosial ya sahabat YouTube. Masing-masing komponen ini memiliki kategori yang berbeda-beda. Untuk komponen kesehatan ada 2 kategori. Yang pertama, kategori ibu hamil, ini dibatasi yang bisa masuk perhitungan bantuan PK adalah kehamilan kedua ya sahabat YouTube, itu maksimalnya. Bantuannya pun per 3 bulan sekalinya adalah Rp750.000. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu kategori anak balita ya seperti usia 0 hingga 6 tahun. Dan ini pun dibatasi maksimal dalam satu keluarga PKH adalah 2 orang anak balita saja yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH, dan nominal bantuannya per 3 bulan sekali adalah Rp750.000 ya sahabat itu. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan ini ada 3 kategori ya sahabat YouTube. Kategori SD sederajat ya, anak sekolah SD sederajat, ini bantuannya per 3 bulan sekalinya adalah Rp225.000. Kemudian kategori yang kedua adalah anak sekolah SMP sederajat, ini bantuannya adalah Rp375.000 per 3 bulan sekali tentunya. Kemudian kategori yang ketiga adalah kategori anak usia sekolah SMA sederajat ya sahabat YouTube, bantuannya per 3 bulan sekali sebesar Rp500.000. Kemudian komponen yang terakhir, komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Di sini ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori lansia, yaitu lanjut usia dengan kriteria usianya ini adalah 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Kemudian kategori yang kedua adalah disabilitas berat. Nah, sahabat YouTube, untuk kategori lansia ataupun disabilitas berat ini per 3 bulan sekali nominal bantuan yang didapatkan adalah Rp600.000, di mana masing-masing kategori ini dalam satu keluarga PKH maksimal adalah 1 orang saja ya. Lansia 1 orang, disabilitas berat juga 1 orang. Sedangkan untuk komponen pendidikan tadi dalam satu keluarga PKH ini tidak dibatasi setiap jenjang pendidikannya maksimal berapa. Namun totalnya ya sahabat YouTube, total dari komponen pendidikan ini yang bisa masuk perhitungan bantuan PK adalah 4 orang ya sahabat YouTube, apabila tidak memiliki komponen yang lainnya ya sahabat YouTube, dari komponen kesehatan ataupun komponen kesejahteraan sosial. Jadi melihat kondisi yang ada di keluarga penerima manfaat PKH itu sendiri ya sahabat YouTube.
Nah, selain penerima manfaat itu diharuskan memiliki komponen PKH, syarat berikutnya para penerima manfaat bantuan PKH ini harus masuk atau terdaftar di dalam DTKS tentunya. Jadi meskipun memiliki komponen PKH, apabila tidak terdaftar di dalam DTKS, maka tidak bisa menerima bantuan PKH ya sahabat YouTube. Syarat berikutnya tentunya harus memiliki NIK yang aktif ya, yang tersinkronisasi di Dukcapil tentunya. Jadi setiap komponen yang ada di dalam keluarga penerima manfaat PKH itu sendiri harus memiliki NIK yang aktif, yang sudah teraktivasi ya, tersinkronisasi di Dukcapil, mulai dari Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat tentunya ya sahabat YouTube. Banyak sekali penerima manfaat yang nominal bantuannya ini dicairkan tidak sesuai dengan komponen yang ada di dalam keluarga penerima manfaat tersebut. Hal tersebut salah satu karena ada anggota keluarga yang masuk ke dalam kategori penerima PKH, namun NIK-nya ini tidak valid atau NIK-nya ini tidak aktif di Dukcapil ya sahabat YouTube. Selain itu, khusus untuk penerima manfaat bantuan PKH yang memiliki komponen pendidikan, syarat berikutnya, si komponen pendidikan tersebut harus terdaftar di dalam data Dapodik ya sahabat YouTube atau EMIS. Nah, ini juga sama, apabila di Kementerian Pendidikan si komponen pendidikan tersebut tidak masuk ke dalam Dapodik, maka bantuan PKH-nya juga tidak bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, sejak tahun 2021 proses pencairan bantuan PKH ini tidak didasarkan atas nomor PKH atau ID BDT atau ID DTKS ya sahabat YouTube. Namun yang menjadi tolak ukurnya adalah NIK. Jadi apabila NIK-nya ini valid, maka bantuannya dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, kemudian di tahun 2022 proses pencairan bantuan PKH ini juga didasarkan atau disinkronkan dengan data Dapodik atau EMIS ya sahabat YouTube. Jadi saat ini proses pemutakhiran data penerima PKH ini langsung ditarik dari data-data tersebut ya sahabat YouTube. Untuk anak balita, kemudian lansia, kemudian anak usia sekolah, ini ditarik dari data Dukcapil. Kemudian yang memiliki komponen pendidikan anak sekolah ini juga ditarik dari data Dapodik ya sahabat YouTube. Nah, khusus untuk komponen kesehatan kategori ibu hamil ini di pencairan PKH di tahap yang pertama, kemudian di tahun 2021 ini tidak dicairkan ya sahabat YouTube, karena waktu itu proses tarik datanya dari Dukcapil. Nah, di Dukcapil tidak mengakomodir penerima manfaat yang memiliki kategori ibu hamil ya sahabat YouTube. Sehingga di tahun 2021 dan pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk kategori ibu hamil ini tidak dicairkan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Karena itu tadi tidak terakomodir di Dukcapil. Begitu juga dengan disabilitas. Nah, kemudian dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia menginstruksikan ke masing-masing daerah agar untuk kategori ibu hamil dan juga kategori disabilitas berat, ini proses tarik datanya secara manual dengan melaporkan secara manual ya, pemutakhiran secara manual yang dilakukan oleh para pendamping sosial PKH tentunya. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan tarik data secara manual, pemutakhiran data secara manual dari masing-masing pendamping sosial PKH di pencairan PKH tahap 2 kemarin ya sahabat YouTube, untuk kategori ibu hamil dan juga disabilitas ini sudah dicairkan ya sahabat YouTube. Begitu juga nanti di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022. Jadi apabila pemutakhiran data tersebut tidak ada perubahan, tentunya untuk kategori ibu hamil dan juga disabilitas berat ini bisa dicairkan ya sahabat YouTube, dengan syarat yaitu tadi dimutakhirkan secara manual oleh masing-masing pendamping sosial PKH-nya ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube yang dimaksud terkait dengan alhamdulillah akhirnya penerima PKH yang memiliki kategori ini, yang pertama kategori ibu hamil, yang kedua kategori disabilitas berat ya sahabat YouTube, bahwasanya di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 besok bantuannya ini dicairkan. Bantuan apa? Yaitu bantuan PKH. Karena sebelumnya di tahun 2021 dan juga pencairan PKH tahap 1 tahun 2022, bantuan untuk kategori ibu hamil dan juga disabilitas berat ini masih belum bisa dicairkan
Karena di Dukcapil ini tidak terakomodir, di DTKS ini tidak terakomodir ya sahabat YouTube. Namun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen terkait dengan kevalidan data penerima manfaat ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memvalidkan, terus memutakhirkan data DTKS tentunya ya sahabat YouTube, sehingga nantinya data DTKS ini bisa menjadi sumber rujukan bantuan sosial di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Saya ucapkan selamat kepada sahabat YouTube semua yang memiliki kategori ibu hamil dan juga disabilitas berat, yang mana kedua kategori ini sudah dimutakhirkan secara manual oleh masing-masing pendamping sosial PKH-nya dan dilaporkan ke pusat ya sahabat YouTube. Dan insya Allah di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 besok bantuannya sudah bisa dicairkan. Untuk kategori ibu hamil bantuannya adalah Rp750.000, sedangkan untuk disabilitas berat bantuannya adalah Rp600.000 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.